Eh, kita mulai saja sesuai dengan arahan Prof. A. Hari ini. Ini sebenarnya jadwalnya 6 Maret, jadi ubah dulu ke hari ini ya, 13 Maret. Saya akan coba bahas bagaimana bercerita tentang saya sesuai diminta Pak Agus, yaitu dari mulai tahap akidat, kemudian bagaimana data itu olah ya, dan selanjutnya dari visualisasi. Sebagai gambaran, kalau mungkin ini bisa dilihat webnya yang sudah tamat. Pak Marno bisa lihat ya Pak. Iya. Ya. Nah, ini di web kita. Saya beli domain kemarin disupport oleh Pak Agus. Ini webnya adalah Factory, website yang saya buat untuk visualisasi data. Ini sementara bisa disampaikan visualisasi data ya, bukan pemrosesan atau pengolahan data, karena pengolahannya di level server. Jadi ini murni cloud ya, platform yang dibuat untuk visualisasi data. Saya tampilkan saya dan peserta co-promotor dan publikasi dan Suaranya kok kurang jelas Pak Denny ya, putus-putus ya. oh putus-putus ya Pak. Putus. Atau puasa di situ ya Pak ya. Enggak sih. Enggak ya? Sekarang atau belum Pak? Enggak, lumayan, tapi kurang clear. Belum. Tapi nggak apa-apalah. Jadi Pak Denny beli controllernya ESP ya. Maaf saya terpotong. Saya terlempar. Halo Pak. Saya terlempar tadi Pak. Jadi kemungkinan jaringan saya yang jelek ini. Saya kan Hanya di Bapak mungkin. Halo, tes. Halo Pak. Ya, saya bisa dengar tapi Hmm. belum bisa melihat ini. Saya kayaknya harus pakai jaringan. Biasanya jaringan UNAN ini selalu jelek. Personal. Karena jaringan untuk Oh, ribuan orang. Jadi oh iya, ini ya, eh, mungkin jaringan pribadi jauh lebih bagus. betul. Ya, UNAN ini kalau di rumah saya Zoom kayak kuliah-kuliah eh, itu selalu lebih bagus karena ya jaringan pribadi. Saya, Juga ini saya pakai jaringan pribadi. iya, oh gitu ya. Saya pindah ini nih. Suap lagi. Ya silakan mungkin saya nanti saya ganti aja jaringannya, silakan bercerita Pak Denny ya. Waktu kita mungkin takut nggak banyak. Tahap sudah direcord Pak. Nah, sudah Pak. Ya, ya, ya. Oke. Pak Marno jelas ya saya ya, padahal. Jelas, Sudah, jelas, sudah. Oh, jelas. berarti Ya. di Pak Jadi, Agus. ya sudah bagus ini jaringan pribadi ini. Bagus. Iya Pak. Kita mulai ya. Udah direcord Pak? Sudah harusnya sudah karena sudah Tadi lampu tadi sipil. stop kalau nggak salah. Baik, saya mulai saja. Saya mulai bahwa ini adalah konsep akuisisi data dari mesin, ya, dari mesin, di mana saya menggunakan sensor namanya ADXL345. Kemudian sensor ini dihubungkan melalui dua kabel, ya, yaitu I2C communication, mau dihubungkan. Kemudian controllernya memakai ESP32. ESP32 itu kalau di pasaran harganya di kerentang 80 sampai 100 ribu, Pak.
sekarang itu ya. Cukup murah tapi powerful. Oh, nggak pakai Kemudian mega dari nih ya Pak, nggak pakai mega ya. enggak Pak, karena tidak efisien dari sisi memori, dia lebih besar Pak, 504 kilobyte lebih besar. Untuk komputasi dia lebih bagus gitu ya. Kemudian dari sisi pin dan konektivitas dia ada WiFi, fasilitas WiFi dan Bluetooth. Kalau Mega enggak Pak. Berarti ini lebih bagus dari Nmega atau gimana Pak? Nmega Ya kan lebih standar. bagus Pak. Arduino itu kan Ya Nmega ya, Nmega berapa? ada 33. Atmega, ya ada Atmega 28, 328. Kemudian Arduino sendiri itu lebih lebih secara spesifikasi jauh di bawahnya Pak dari ESP32 ini. Jadi untuk komputasi ini lebih baik. Oh begitu ya, baru tahu saya. Betul, ESP betul. 32 controller. ESP32 Pak, betul. Nah, ESP32 ini terhubung ke sistem server yang untuk mengolah data itu ada dua. Bisa via kabel USB yang kita sebut sebagai komunikasi serial, atau wireless system. Nah, yaitu pakai WiFi lokal. Jadi saya punya satu access point ya, WiFi lokal, tapi belum terhubung ke internet ini, masih di lokal. Itu jadi cepat sekali prosesnya. Jadi saya terhubung ke access point di lokal. Kemudian ada dua cara. Saat ini yang saya tempuh adalah cara yang pertama, yaitu terhubung ke WiFi lokal. Mengapa? Karena alasannya nanti akan pengembangannya lebih mudah. Saya di sini bisa masang puluhan sensor, Pak. Lebih dari satu sensor, dan terhubung ke satu access point yang nantinya data ini diterima di satu server. Servernya bisa komputer, bisa laptop, bisa Raspberry di sini. Nah, menggunakan namanya protokol MQTT ya. Nah, MQTT nanti kita bahas. Jadi kurang lebih konsepnya begini. Nah, yang barusan saya demokan di website itu adalah hasil dari proses pengolahan data di server ini, baru saya kirim ke web. Itu ya, baru saya kirim ke web. Yang arsitekturnya kurang lebih seperti ini, Pak. Arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini, Pak. Pak Marno jelas ya, Pak? Ya, Tampilnya. ya. Jadi ini dengan konsep wireless system tadi, saya masang sensor bisa lebih dari satu, kemudian saya hubungkan ke controller, dari sensor dan controller ini dihubungkan ke WiFi di lokal daerahnya, di mesin dipasang misalkan. Saya Ntar bisa Pak lebih Redi, pasang dari sana. saya mau Baik tanya Pak, silakan. controllernya ini berapa input, berapa output yang dia punyai? ESP32 ini kita masuk nanti, ini secara spek ini Pak. Nah, Oh ya, controllernya. Ya. Jadi dia punya GPIO yang lumayan banyak Pak. Ya, lumayan banyak. Ini bisa sampai input itu GPIO ya. 36. Iya, betul. Jadi aman Pak. Kalau multi sensor juga aman sebenarnya. Berarti Pak Deddy sekarang pakainya pakai semacam board ya, ada board untuk Iya, ada boardnya Pak. Nanti board ya. saya, betul. Kan belum Nanti saya jadi peralatan device ya. Jadi dalam bentuk pengembangan pakai board ya sekarang ya. ya pakai board. Sudah selesai boardnya, sudah jadi yang terintegrasi dengan sensor. Kalau saya saat ini karena untuk lebih lebih fleksibilitas dan efisiensi ya, kan tidak berarti saya satu satu sensor satu board multiple sensor enggak, tapi satu sensor satu board itu masih deployment-nya masih di bawah 100.000 Pak. Itu. Jadi satu sensor satu board dihubungkan jadi alat, jadi satu satu bundle gitu Pak. Nah, Ntar gitu Pak. berarti ada banyak input ya. Ada kemungkinan Masih banyak kemungkinan mau parameter mau di sini disimpan, misalkan sensor suhu dan seterusnya. Masih kemudian memungkinkan. outputnya juga ada beberapa ya. Ada beberapa betul, ke aktuator dan seterusnya bisa. Kemudian dia punya konektivitas dengan laptop ya. Halo? Betul. Nah, konektivitas dengan laptopnya ini Pak. Jadi dia nanti saya demokan, dia akan terhubung secara secara wireless dari sensor terhubung ke ISP itu memakai kabel, ya Pak. Kemudian dari ISP ke laptop ini atau ke server dia wireless Pak. Apa Bluetooth? Ya, apa itu? Pakai WiFi biasa Pak. Gimana tuh? Oh, Akses pakai point, WiFi berarti ada ini ya. akses point aja Pak, buat akses Ada point tapi tanpa semacam internet. itu ya. Ya, Semacam sekarang saya berhubungan dengan Poco ya atau ya. Unan Wireless ya. Betul, tapi ini tanpa internet Pak, lokal saja bisa kan kita berhubungan, pakai IP aja gitu. Oh begitu.
Ya, kita kan bisa men-setup router ini, ya, router ini bisa dengan internet, bisa tanpa internet, Pak. Berarti Pak Denny beli router lagi tuh satu. Beli router, betul, beli router. Oh, beli router juga. Satu. Ya, nah, Harusnya sebenarnya kan untuk ke laptop bisa aja pakai kabel sebenarnya enggak bisa. ya Pak. Tapi kan tadi yang saya sampaikan, ada dua opsi komunikasi, Pak. Bisa pakai kabel, laptop ke controller ini, bisa tanpa kabel, gitu kan? Ya. Oke. Nah, kalau dengan kabel, kalau kita menambah device, ada 3 controller atau 4, akan repot gitu ya ke laptopnya. Gimana harus memasukkan port USB kan terbatas, Pak. Ya kan? Nah, jadi saya gunakan metode wireless communication. Ini multiple sensor, nggak masalah. Mau kita pasang sampai 100 pun mungkin. Gitu, Pak. Oke. Nah, dari sini pola komunikasinya adalah wireless. Data inilah yang diolah di laptop. Data ini diolah di laptop menggunakan Python. Gitu, Pak. Nah, lalu ini menggunakan pola pengiriman datanya menggunakan protokol namanya MQTT. Nanti saya bahas MQTT seperti apa. Bentar, Jadi pola ada pengiriman data dari controller ke laptop menggunakan protokol namanya MQTT. dari ESP32 nih ada programming untuk mengambil data di sensor. Ada, betul. Programmingnya bukan Python ya, programming dari Bukan, controllernya. pakai C program. Ini programmingnya. Oh, berarti sudah ada waktu membelinya sudah dikasih ini, Pak. Belum, Pak, kita buat sendiri programmingnya. Eh, ini Bapak tanya pakai ChatGPT atau tidak ini? Ini pakai referensi, Pak. Nggak ada Kasih. bantuan dari waktu beli controllernya gini cara programming di C-nya nggak ada gitu? Oh, kebetulan saya mengajar mata kuliah ini, Pak, kalau di kampus. Walah, mantap. Nah, ya, ini yang masalahnya. Jadi kan ini bagaimana membaca data di sensor. Iya, Tentu ya. yang dibaca itu address ya. Halo? Iya, betul, Pak. Jadi ini saya Address. jelasin nanti, Pak. Ini saya jelasin. Nah, ini mungkin ya dijelasin sih boleh. Ini kan beberapa mahasiswa kita sering ini. Nah, Kalau saya dulu pernah mengambil data ini ya, jadi saya eh, ya mirip-mirip gini lah ya. Ada program ya. pakai pakai Visual Basic dulu sederhananya, tapi Oh ya, Visual ya Basic ya. mengambil address yang ada di itunya, di sensornya. Ya, ya, betul. Ah, tapi itu harus ada ininya, ada cara-caranya. Kan Ya, ada di buku sensornya bisa dikasih penjelasan ya, itu. betul, betul. Oh gitu ya. Tapi programnya pendek ya Pak. Coba mungkin Pendek, bisa Pak, nggak ceritain banyak. apa Sedikit, Pak. inti dari programnya itu membaca sensor itu gimana? Inti dari programnya begini saja sebenarnya. Jadi saya membaca, mengkomunikasikan dengan sensor itu, pertama harus perlu dulu library, itu ya. Perlu dulu library, Ini ya. C ya Pak? C? Ya, pakai C, Pak. C Arduino namanya, Pak. Ini namanya Arduino IDE, Pak. Ya oke. Berarti ini apa namanya ini Pak Denny sekarang di ini ya di Notepad-nya C ya, bukan? Ya, di C, ya. Memakai C, Pak, bahasa pemrograman C. Jadi saya itu dari 2013 mengajar mata kuliah microcontroller, Pak, di kampus itu. Hmm. Hmm. Ya ya Jadi oke oke. Berarti ini cocok ini ya. Jadi eh, oke ya. Berarti ada include ya, include. ya, kita pasang dulu library-nya. Kemudian ini yang paling penting adalah kita memasang access point tadi, Pak. Nama access point-nya sama password-nya. Data inilah nanti yang akan kita kirim. Data ini akan kita kirim ke MQTT protokol. Itu ya. Gimana cara baca access point itu Pak sebentar? Yang dibaca itu Oh, apa? boleh, boleh Oh, sebentar. nggak bisa gedein Pak, susah ya. Nggak bisa Boleh ya. saya perbesar, Pak. Saya perbesar, Pak. Eh, saya perbesar dulu. Ini programnya ya, Pak. Ya. Ah, mana riset terkini. Ada XL publish. Nah, ini dia. Mana ya? Bisa diperbesar nggak ya, Pak? Susah ya. Ntar saya cari dulu.
Zoom-nya, Pak. Kita satu-satu dulu ya. Kita satu-satu dulu. Nah, ini bisa diperbesar. Ya betul Bang. Ini apanya ya? Semacam notepad untuk C-nya ya? Aduh, Ya, betul, Pak. Jadi semacam editornya, Pak. editornya ya. Ya, betul. Nah, kita bisa diperbesar, Pak. Diperbesarnya di sini di eh, tools, di editor ada, Pak. Harusnya kalau dipakai scroll aja udah bisa. File preference. Nah, nggak kelihatan ya, Pak ya? Oh, nggak bisa ya. Eh, Ya, nggak apa-apa lah. Harus saya cari dulu, Pak. Ada, Pak. Bentar. Di sini itu toolsnya harusnya ada diperbesar editornya bisa. Berarti untuk orang muda aja nah tool ini ya. Kalau orang tua. Eh, ini bisa muncul, Pak. Preferennya. Oh, Dia nggak dalam muncul. program ini yang pasti ada apanya ya? Sesuatu konsep untuk membaca alamat Ya, alamat betul. ininya ya, Ya, alamat nanti sensornya itu. ya saya sampaikan dulu berarti gini, Pak. Pertama, supaya dia bisa baca sensor itu kita harus sertakan dulu library. Ya, yaitu di bagian ini, Pak, saya highlight ya. Jadi ada library kita install namanya library ADXL 345. Include ADXL 345. Oh, berarti itu sudah di Sudah dalam ada. kita beli alat tuh ada drivernya itu ya. Ya, kita ketika beli alat itu, maka kita harus download dari, nah kita tahapan ini mungkin, kita download dari Arduino, Pak. Arduino, kita keyboardnya Arduino IDE aja. Arduino IDE. Nah, ini adalah editor, Pak. Jadi kita harus download namanya editor. Nah, ini Pak. Kita download saja untuk versi yang terbaru, misalkan itu Windows 10. Download. Setelah selesai download, maka akan muncul ketika kita panggil itu ini Pak. Software ini Pak. Gitu Pak. Jadi sampai sini kita pilih boardnya. Nah, di sini kita pilih board. Mau pakai board apa? Seperti Bapak tadi sampaikan kan ada Arduino ya, ada Arduino Uno dan seterusnya di sini. Itu ada juga ISP. Nah, ISP ini kita harus install boardnya. Nah, ini ISP32 Pak. Gitu. Jadi setelah boardnya kita pilih, berarti kita memakai saat ini ISP32. Gitu. Memakai ISP32. Kemudian dari sini kita harus menginstal library-nya. Nah, setelah menginstal library, berarti kita sudah bisa mengakses sensor tadi dengan program. Gitu. Namun di sini karena saya pola komunikasinya wireless, saya gunakan konfigurasi dulu WiFi saya ke access point saya supaya Ini data saya bisa editornya apa, Pak? dikirim. Boleh tahu, Pak? Editornya apa, Pak, nama? Arduino IDE Pak yang tadi Pak. Oh, editornya itu. Editor C. Ya, bahasanya sih Pak. Editornya Arduino IDE, bahasa yang gunakannya sih Pak. Oh, itu Bapak download itu Bapak download di sini ada kemudian IDE. Arduino apanya ini? IDE ya ini Pak linknya yang saya tampilkan. Arduino IDE ini di download, kemudian ketika dipanggil akan kayak gini Pak Arduino IDE-nya. Kita kalau bikin file baru kan masih begini Pak, masih kosong Pak. Hmm. Nah, masih kosong gini kan Pak. Masih Hmm. kosong gini. Itu. Belum ada apa-apa. Nah, ini basicnya kayak gini Pak. Oh, Nah, di baru sini kita ternyata sudah ada apa ESP ya atau ya Arduino juga sudah ada beberapa controller sudah itu yang betul. standar ada lah ya. Ya, sudah. Oke, kemudian jadilah kita from scratch gitu ya. Kita konfigurasi dulu library-nya, kemudian konfigurasi Wi-Fi-nya, kemudian konfigurasi protokol MQTT tadi. Ini adalah function-function yang ada di sini. Jadi gini kalau pemrograman di Arduino itu kita tidak akan bisa memanggil fungsi ini kalau library-nya belum ada, gitu Pak.
Ya, saya ngerti itu. Oke. Nah, Berarti kan ini semacam ya, integrated development environment-nya lah. ya integrated Integrated development environment. development environment-nya, ya. Betul. Gitu ya, Pak. Hmm. Kemudian dari sini kita akan masuk ke program utamanya, gitu ya. Jadi program utama itu adalah di sini, Pak. Kita mengakses sensor dengan fungsi tadi, yaitu di fungsinya di mana di sini di ADXL tadi. Itu dengan cara ini, Pak. Nah, ADXL begin berarti kita sudah mulai Kan label memanggil. Excel tadi ya. Ya, nanti kalau ADXL begin ini sudah bisa kebaca, dia akan mengirimkan pesan, itu ya, mengirimkan pesan ADXL siap, mengirimkan pesan ke serial monitor, gitu. Kemudian baru kita gunakan ADXL get event. Ya, itu tujuannya untuk mendapatkan nilai yang di sensing. Sehingga kalau kita lihat di serial monitor kayak gini, Pak. Ini adalah data yang diperoleh dari sensor tadi. Ntar, kalau saya tanya kan waktu ngambilnya itu kan misalnya kita rentang waktu 5 menit kan, itu kan ada sampling rate-nya dan segala macamnya ya. Oh, betul, betul. Windows sampling itu di sini juga diatur atau Di tidak? sini, Pak, nanti saya jelaskan di berikutnya. Kita pilih dulu boardnya ya. Boardnya ESP32 modul. Kemudian COM-nya ini harus sesuai ya. Dia terhubung di COM berapa. Nah, ini dia muncul, Pak. Muncul di Berarti serial. sampling rate-nya tahu nih sekarang berapa, Pak? Ya, tahu, Pak. Nanti saya bahas. Ini dicek dulu itu ya koneksinya. Dalam rentang berapa second dia atau 0, Oh, sekian second dia diambil gitu? ya. Sebentar, Pak. Ini mati karena saya akses poinnya ke ini. Saya mau demokan. Dulu ke yang tadi otomatis pindah ke jaringan. Nah, ini, Pak. Udah. Nah, gini, Pak. Di sini yang Bapak tadi tanyakan adalah sampling rate-nya di sini. Dia mengambil sampling itu tergantung delay-nya. Jadi kalau misalkan delay-nya 10, maka dia sampling rate-nya 100, Pak. Kalau delay-nya diturunin ke 5, maka sampling rate-nya 200. Berarti untuk sampling rate-nya 200 di sini itu diambil dari datasheet ADXL-nya, Pak. Kalau kita sampling Ini Pak rate-nya Denny 200, yang nentuin itunya atau sudah memang begitu ada di ada pilihan, Pak. Dari sini kan ada range di datasheet ADXL itu yang ini, Pak. Ada set range-nya ya. Di sini ada yang pakai 16G, ada yang 8G, ada yang 1G kan di sini, Pak, pilihannya. Nah, kemudian selain itu dia punya fitur untuk memilih sampling rate ya, dari delay yang dia ambil data dari sensor itu. Nah, saat ini yang saya pakai itu kalau misalkan kita mau menurunkan sampling rate, delay di Arduino-nya kita naikkan ke 10. Berarti delay-nya misalkan 10, maka sampling rate-nya dia akan 100 ya. Di sini delay-nya dimainkan saja. di mana Pak Itu Denny ada ukur delay itu nggak tahu dari sana ada petunjuknya. ya, ada guider-nya, Pak, ada. Oke. Terus magnitude yang diukur Ya, tadi kan sampling rate atau waktu ya. betul. Waktu. Tapi magnitude yang diukur itu dalam milivolt atau dalam apa ya? Kira-kira mungkin. Nah, dia ini dalam awalnya kita bisa milih si yang diukur itu bisa dalam G luarannya, ya, bisa dalam meter per second kuadrat. Oh, sudah waktu. Ya, Karena sudah. sensornya sensor percepatan. Kan Ya, sensornya ADXL ini kan ada. sensor 3 macam ya bisa Betul. sebenarnya. Apa dalam Ya, betul. Semua displacement, apa vibration, velocity maupun percepatan. acceleration, ya. Dan memang di situ pilihannya ada 3 itu ya, Pak? Sama Ya, itu. betul, Pak. Karena saya pakai acceleration, maka dia bisa kita langsung kalikan dengan 9,8 kalau luarannya langsung kalau keluarannya pingin langsung amplitudo percepatan.
Tapi saya belum kalikan karena nanti mau diolahnya di FFT sana di Python. Jadi saya masih ngeluarin data original yaitu data G-nya, Pak. Gitu. Artinya kan ini kan belum terkalibrasi hitungannya ya, belum Iya, betul ya. sudah Pak. Karena Artinya belum dong. Hah? Berarti Pak Denny sudah yakin ADXN itu sudah menunjukkan iya, data akurat kan belum ya harusnya? ya di sini itu sebenarnya data awal sudah tampak Pak karena gini. Karena ini sudah saya uji di mesin. Luaran dari ini bisa kita lihat di Seliar plotter Pak kayak gini. Nih, jadi ketika ini kan posisi sensor Pak. Di nilainya Pak. Nih, tampak ya Pak. Nah, Iya, saya ini ah, sensor lagi gerakan. iya, iya. Kalau saya diamkan, ini sensor di nol Pak, udah terkalibrasi sebenarnya Pak. Itu. Cuman kenapa ini sumbu jet yang hijau ini, kenapa dia 9,8? Karena udah muncul 1G posisinya, dia udah dikurangi oleh satu gravitasi kan Pak. Berarti sensornya sudah terkalibrasi sebenarnya atau Sudah Pak, sudah hmm, terkalibrasi. berarti kita juga mengcompare dengan alat ukur getaran yang Kawasaki standar itu ya hanya untuk make sure aja sebenarnya. make sure aja betul, Pak. Make sure saja. Nah, ini saya ubah posisi sensornya sekarang jetnya dimiringkan. Nah, jetnya sekarang berubah jadi nol. X-nya nah udah berubah lagi ke nol. Ini yang di atas ini yang Z ya. Halo? Yang di atas berarti yang sekarang yang X ya, karena udah diubah. Tapi kalau diginikan, nah posisi ditidurkan lagi berarti ini jet sekarang. Jet yang di atas. Gitu, Pak. Oke, oke. Nah, gitu. Ya, Ini udah kita uji Pak di mesin sesuai dengan Kawasaki Bapak data outputnya. berarti Pak Denny tidak perlu lagi melakukan kalibrasi secara programming, nggak perlu. Ya, sudah tervalidasi datanya, Pak. Oke, untuk sementara ya. Tuh. Nah, ini data dari sini baru saya lempar ke MQTT protokol tadi. Itu yang saya gambarkan seperti ini, Pak. Yang saya gambarkan seperti ini. Nah, ini, Pak. Nah, kan data yang tadi itu di sini, Pak. Saya kirim ke Wi-Fi. Itu. Kirim ke Wi-Fi, nanti diambil di laptop server. Diambil di laptop server. Nanti laptop Bapak harus Bapak install pula Apache atau apa begitu ya? Ya, saya install Python saja. Bukan, kan laptop Bapak sebagai server, berarti kan harus Ya, ada tapi server kan nggak harus, bukan web server, Pak, di sini. Oh, Servernya bukan web server, server ya? Udah, bukan. oke. Servernya server ya di tempat broker diinstal. Oh, Namanya bukan broker. bukan perlu web server seperti Apache ya? Oke, oke, oke. Betul, bukan. Ya, ya, Jadi ya. konsep MQTT yang mungkin belum saya bahas tadi, seperti ini, Pak. Ini yang masih kita belum bahas. Jadi konsep MQTT itu kayak gini, Pak. Nah, ini, Pak. Ini konsep MQTT. Ini mungkin di para teman-teman yang di IoT ini harus sudah pasti tentu tahu dan ini populer juga. Jadi konsepnya publisher, kemudian broker dan subscriber. Jadi halnya sama dengan kita berlangganan email. Kemudian kalau kita unsubscribe berarti kita tidak menerima informasi apapun dari si publisher. Kalau publishernya misalkan satu perusahaan atau yang aktif setiap hari mengirim notifikasi gitu ya, informasi, dia tugasnya mempublish informasi saja ke broker. Nah, broker ini yang menarik Pak ya. Broker ini bisa dijalankan di lokal, yang kita sebut sebagai local server, bisa juga dikirim ke internet langsung. Cuman ini kan kalau kirim ke internet rentan, Pak. Data kita langsung dilempar ke internet rentan. Nah, kalau ini di lokal saja kita install, ya. Nanti mungkin mudah-mudahan Prof Agus di PDD berikutnya lolos ya. Kita mau beli server Pak yang untuk menjalankan biar makin powerful gitu. Komputer server untuk menjalankan broker ini gitu. Jadi si publisher itu mengirimkan informasi yang disebut dengan topik, Pak. Topik ini adalah
yang akan diambil oleh subscriber. Nah, posisi ISP tadi, nah si program ini itu adalah posisi publisher, yaitu mengirimkan topik. Di mana topiknya di sini, Pak? Topiknya saya buat sensor, subtopiknya ISP 1. Nah, topik ini yang akan dibaca oleh Python melalui broker dengan topik yang sama, yaitu sensor ISP1. Ya. Jadi kalau kita tidak baca topik, tidak akan pernah ada komunikasi data. Tidak Sebentar, akan. ini ya, bingung, Ustaz. Baik, Berarti di laptop Pak Denny itu Pak Denny program sebuah Python, program Python ya. Halo, oke, betul. betul. Nah, Python itu untuk mengambil data dari controller tadi Ya, melalui broker. melalui melalui Broker. MQTT broker. MQTT protokol, MQTT broker, betul. Bentar, bentar. Berarti MQTT broker ini apa ini? Sebuah software yang diinstal. Betul, Berarti Pak Denny pertama di laptopnya menginstal MQTT broker broker. Ya, yang betul. merupakan sebuah protokol barangkali. Protokol, betul. Ya, berarti dia protokol yang mengatur lalu lintas ininya ya. Ya, Nah, kemudian setelah itu di laptop Pak Denny juga di Pak Denny programming untuk ya. mengambil data di controller Broker, tersebut melalui broker. broker, betul. Nah, di broker sendiri ada yang diprogram enggak di MQTT itu? Enggak ya? Oke, saya tunjukkan ya, Pak. Saya tunjukkan. Jadi, broker itu adalah eh, tools untuk ya, tools untuk sebagai penjembatan komunikasi data dari publisher. Publisher itu controller nanti ya, Pak ya. Ya, Oke, ke subscriber. Subscriber itu bisa siapa saja. Nanti saya bisa dari HP, bisa dari mana. Pokoknya mensubscribe topik, udah saya menerima data. Nah, ini yang Bapak tadi maksud, ini adalah broker. Saya pakai namanya HiveMQ brokernya. Jadi ini tidak diinstal sebenarnya, tinggal dijalankan saja, Pak. Jadi gini, saya masuk ke folder saya. Ini software-nya satu folder, Pak, kayak gini. Oke, kemudian masuk ke folder bin-nya. Nanti tinggal dijalankan aja di sini. Run as administrator, maka akan muncul notifikasi seperti ini, Pak. Seperti yang ini. Bapak kan Nah, run tadi MQTT ya? Halo? ya MQTT, Pak. Oke. Jadi MQTT ini kan protokol, tapi broker itu bermacam-macam, Pak. Kayak kita motor gitu ya. Ada Yamaha, ada Honda. Nah, saya pakai jenisnya HiveMQ, pembuat softwarenya gitu. Untuk broker ini adalah HiveMQ. Ada juga yang cukup terkenal namanya Mosquito, Pak. Jenis broker itu ada yang terkenal Mosquito. Nah, ini HiveMQ. Pak. Nah, kalau ini sudah dijalankan, ya Pak, maka kita bisa monitoring lalu lintas datanya seperti ini, namanya MQTT Explorer. Nah, di sini Pak, MQTT Explorer ini ada lagi program lain ini. ada program yang diinstal untuk melihat data dari sensor tadi terbaca atau enggak. Ternyata terbaca Pak di sini. Nih, real time Pak. Jadi Sesuai MQTT dengan ini ada topiknya. dua tadi ya, MQTT sebagai protokol dan MQTT sebagai explorer maksudnya ya, bukan? Halo Pak? MQTT ini ada dua tadi ya, ada MQTT sebagai protokol. Pak Alus, maaf putus-putus. Maaf putus-putus Pak. Oh ya, tes Nah, boleh putus-putus. coba lagi. Jadi Ya, MQTT ini ada dua tadi ya, ada MQTT sebagai protokol, ada MQTT sebagai explorer untuk ininya, bukan? MQTT sebagai broker Pak. Oke oke. Ya, ini MQTT broker dan MQTT Explorer. MQTT broker tugasnya adalah sebagai penjembatan informasi dari subscriber ke publisher. MQTT Explorer untuk melihat lalu lintas data, apa benar data tadi dari sensor itu terkirim atau enggak. Nah, ini dibuktikan, Pak. Ini kan lihat ada satu sensor dan topiknya ISP1 ya, Pak. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ini dinamis terus bergerak. Seperti data real time di sini, Pak.
seperti data real time di sini. Ini persis Pak angkanya. Ya. Ini Jadi kan MQTT ini Pak Denny adalah semacam IoT sebenarnya ya. ya protokol IoT Pak, protokol IoT betul. Dia semacam IoT. Nah, itu yang konsep digital twins itu Twin. adalah harusnya dia perlu MQTT supaya data fisiknya bisa dipindahkan ke suatu data tertentu dan di Ya, situ dia melakukan proses entah disimulasi, entah dianalisis. Nah, itu yang konsep digital twins mungkin ya. betul Oke, Pak. oke. Oh, iya. Berat Nah, ya Pak Marno ya kalau ini tarik bahwa Gua ini ya ilmu-ilmu saya nggak tahu ya di Unan di mana ilmunya Pak Ilhamdi itu apa yang tahu ini? Nggak saya tahu apa mereka tahu ya. ya untuk progres nanti mungkin ini salah satu topiknya Pak disampaikan. Ini sudah dunia ini ya elektronik ada controlling and programming ada dunia 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 agak lain yang mungkin beririsan dengan ini. Menariknya gini Pak, semua kalau digiring ke IoT bakal begini Pak, kayak Pak Marno juga bakal begini ujungnya. Tinggal kita akuisisi datanya gimana, Bapak mau dilempar kemana, udah jadinya Pak Marno bisa kayak gini, maksudnya, udah bisa kayak real time gini Pak, apapun itu bentuknya, itu ya. Jadi Pak, data ini itu data yang aman kalau kata saya. Kenapa? Karena data hasil lemparan dari sini, data lemparan dari sini Pak. Ini apa pula nih Pak gambar? Oh ini Oh yang programming. Ini web program. kita Pak, web kita Pak, web yang kita desain itu Pak. Ya, 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 ya. Ini Yang program kata Bapak Bapak. sudah real time itu. Jadi web ini Bapak buat dengan Python barangkali ya, Oh yang bukan, website beda lagi Pak. Nanti oh, belum website. Oke, pembahasan bikin website itu beda lagi bahasa itu. website lain. Saya ngerti-ngerti HTML dasarnya ya. HTML ya. Ya, ya, dengan mungkin pakai sistem server side programming ya, pakai Ya, SQL atau apalah sekarang. Tapi betul. di sini nanti di sini ada Python Bapak bilang ya. Berarti Python tuh ngambil data dari broker tadi ya, dari MQTT ya. Halo? Betul Pak. Untuk diolah menjadi domain frekuensi. Barangkali apa itu? Enggak. Ya, betul. Jadi gini Pak. Data. I think saya lagi screenshot Pak buat dokumentasi. Jadi tadi kembali lagi ke konsep tadi ya, biar nggak terputus. Boleh interupsi Pak, Pak Marno juga boleh bertanya. Jadi konsepnya kembali lagi dari slide dulu ya Pak. Nah, berarti posisi publisher ini adalah saat ini sensor saya dengan kontrol. Oke. Kemudian posisi MQTT broker itu adalah ini Pak, HypeMQ saya. HypeMQ di laptop saya. Kemudian posisi subscriber itu ya, ini adalah program Python saya. Ya, program Python saya sesuai dengan topik tadi, Pak. Topik yang saya berikan di sensor garis miring ESP1 itu topik dan subtopiknya. Itu sinkron dengan subscriber, Pak, di sini. Topiknya sensor ESP1. Dikirim ke broker, dilihat di MQTT Explorer, cocok, Pak. Sensor ESP1 muncul gitu. Nanti kalau saya punya 10 sensor akan muncul, Pak. Sensor ESP1, ESP2, ESP3, ESP sampai ESP10, sampai ESP100 bisa Pak di sini. Gitu, melalui broker tadi. Maka di Python kita tinggal buat array saja. Di sini ESP-nya ESP1, ESP2, ESP3 sampai ESP bisa kita buat array data. Itu Pak, konsep protokol MQTT dan proses pengiriman data. Nah, dari sini baru saya lempar ke web, baru saya lempar ke website. Saya menyiapkan file di website, nanti beda lagi. Saya buatkan web, itu. Nah, baru Pak Agus yang kemarin saya sampaikan, yang mentok-mentoknya ini saya mulai minta bantuan AI di sini ya. Nah, saya ini ngirim data tiap 10 detik yang akan dibaca di website saya. Ini real time Pak Marno. Ini datanya real time Pak. Setiap perubahan data
dia akan berubah. Ya. Nih Pak, dinamis terus. Ini dilempar. Ini kan di Dilempar, website ya Pak. ya. Ini kan di website. Pakai ini websitenya bisa dibaca di apa ya, di HP juga ya. Di Halo? HP bisa, di Bapak sekarang Pak Marno bisa cek, bisa Ya dilihat sekarang bisa. Pak. Di Pak Berarti Marno website biasa smartphone. nih ya, website pakai HTML biasa ya. Halo? Ya, ini pakai HTML dan JavaScript untuk visualisasi grafik. Eh, nah, eh, ya itu kan ininya, tapi yang kontennya itu yang gambar merah ini nih, yang putar-putar ini nih. Ya, Ini bagaimana Bapak tampilkan di sini nih, gambar merah ini? ini sesuai dengan data yang dikirim dari sini Pak. Ini kan programming HTML itu kan Bapak ini ya, mengambil ini ya di JavaScript ya. Mungkin dari Ya, program JavaScript yang mengambil di ini ya. boleh. Saya jelasin di sini ya Pak. Saya Data juga yang dari pernah memprogram JavaScript dulu. ya, eh, ya Juga betul. HTML juga saya buat base system dulu ya. Tapi sudah Ya. 25 tahun yang lalu. Eh, Berarti, wah ini sudah azan di situ ya. Nggak apa-apa Pak, masih lanjut dulu aja. Masih aman. Ah, Matiin dulu. jadi ini ya, Nah, berarti di JavaScript-nya ada Bapak nah ini mengambil Pak, apa yang Bapak? programnya udah saya buatkan Pak. Nah, ini programnya yang tadi bisa baca itu di mana letaknya ini Pak. Saya buatkan satu folder website. Saya gunakan Notepad++. Ini yang Bapak tadi sampaikan. Jadi saya ada dua. Pertama indeks HTML yang tadi Agus tadi sampaikan. Nah ini programnya. Yang Pak Agus indeks nanti. HTML lah yang pentingnya. Itu kan indeksnya yang ujungnya nih. Coba aja. Nah, jadi Apa yang data dikirim ke sini Pak. sebentar saya baca ya. Ini JavaScript semua nih. Sebentar. Ya ada Ini JavaScript-nya betul. di atas ada JavaScript. Kalau yang lain enggak sih. Di Ya bawah. ada Ini CSS-nya HTML ada. nih Pak. JavaScript-nya coba lihat Pak. Enggak ada Di ya. sini Pak, JavaScript-nya di halaman ini Pak, di Yang halaman lain ya. ini Pak, maaf, di halaman ini Pak, di halaman vibration PHP-nya nih. Nah, Ada ini pakai yang PHP-nya juga. intinya di sini nih kayak ini. Nah, ini Pak intinya ini JavaScript ini yang bisa gambar grafik tadi bisa muncul itu di sini Pak. Ini Ada ya. bagian ini, bagian Apa ini? ini Pak. Bentar. Class container MT ini FFT chart canvas Ya, ID. ya ini Pak. Kita FFT. bisa ubah warna di sini. Nah, ini Pak function JavaScript-nya ini Pak. Function update chart ya. Ya, Ini betul. apanya nih? Kalau dulu Untuk sudah ya program apanya fungsi-fungsi yang dipakai itu. untuk nah, jadi gini Pak, sedikit aja. Data dari Python ini dibaca oleh file namanya API fft.php. Ini ada program API. ya API-nya ini kita baca. Jadi data itu ditampung di sini Pak. Ditampung di sini dalam format JSON. Ya, dalam format JSON. Berarti data JSON. JSON ini Dan JavaScript Object Notation kan, JSON ya. dari ini tadi Pak, dari programming Java apa tadi Python tadi ya. Dari Python dikirim ke sini Pak, diterima dalam metode POST. Ya, di POST ke sini ya di web Hmm. itu. Makanya Pak ini nih ada bagian menarik yang paling penting di sini adalah ini Pak. Nah ini Pak, kenapa dia bisa berhubungan ini sebenarnya barisnya ini. Ya Bapak Jadi pakai PHP ya ini ya, PHP ya. ya Server betul. side programming ini. Ya ada Ya, PHP-nya, ada HTML-nya. Jadi Pak dari sini kuncinya data tadi dilempar ke sini ke API fft.php ke website saya. Di sini dibaca di web dengan API FFT ini dibaca di sini. Ya, API FFT ini dibaca oleh vibration PHP saya. Jadi dia hanya fungsinya menampilkan data saja. ini yang programming Pak Denny sendiri atau minta Kalau ini tolong? saya dibantu sama AI, Pak. Kalau ini murni dibantu saya dibikin halaman depan kayak ini pakai template, ada template. Nih, makanya saya nggak hilangkan, Pak. Oh, Jadi, dibantu. Jadi Pak Denny tanya lah, gimana cara iya, memformat data saya betul. ini. Betul. Itu Dia saya yang jawab kirim terus, kemudian jawabannya benar ya sama AI ya. beberapa kali, Pak, diuji coba terus. Makin tajam kita nanya, makin makin dapat ya.
Berarti akhirnya AI bisa mencarikan jawaban yang clear and clean ya sini ya. Yang clear, betul. Karena kita kan kebutuhannya, berarti spesifik dari gitu. Kalau ini, Pak, saya kenapa nggak hilangkan? Karena ini ambil dari template. Jadi memang bukan kebetulan ya, saya itu mengajar di semester 2 ini mata kuliah web programming untuk mekatronik. Untuk kayak gini gitu loh, Pak, visualisasi data. Oh, udah familiar gitu ya. Jadi Iya, memang jadi ini proses pengajaran itu memang benarnya begini Pak Denny. Jadi kita iya, Pak, gitu. setelah kita teliti, kita tahu benar, Iya, dan kalau itu kita ajarkan, itu memang iya. eh, Jadi saya orang yang nggak mendengarnya lebih mengawang-awang gitu, Pak. mengerti. Jadi saya Nah, yang ini kan sudah ini juga dulu pernah membuat, tapi yang saya dibantu orang orang Turki yang Iya, juga ahli iya, iya. programming. Ya, jadi saya ngerti lah konsep sedikit. Ya, yang Kalau secara sekarang udah individu saya AI ngerti, yang tapi bantu kalau mentok, Pak. API-nya itu saya nggak ngerti. API itu application programming interface seperti Interface. ya seperti program-program kecil itu yang Iya, ini untuk membaca data. itu ribet sekali mencarinya. Mungkin sekarang dengan AI mudah Mudah, untuk Pak. ya. Mudah, Pak, betul. Kalau dulu Nah, itu sangat sangat ini, memang ya dia ada di katalog bisa dicari di Google, baca. tapi ribet nyarinya. Iya, betul, Pak. Ya, saya bilang ke Bapak waktu itu kan, Pak, saya ngerjain Sabtu Minggu itu nggak kemana-mana, Pak, saya waktu itu. Kenapa tadi ke Pak Marno, Pak, ayo semangat, Pak, saya bilang. Sabtu Minggu saya kemana-mana. Saya suka kadang nggak enak. Hari Minggu suka WA Pak Agus, Pak Marno, saya. Ya itu tuh berat tuh Pak Marno. Saya mengerti karena saya merasakan sendiri dulu ketika 25 tahun yang lalu itu memprogram JavaScript, mengkonek Ya, konektivitas. Nah itu betul, betul. nggak mudah itu. Itu devil itu, hantunya banyak itu. Salah salah Ya, parameter aja, nggak jalan dia. ya, Apa namanya tipe datanya salah. ya, betul. Tipe datanya kok nggak jalan-jalan. Jadi Oh, ternyata mungkin integer karena gitu. pas kebetulan saja. Jadi saya itu di kampus mengajar mata kuliah microcontroller, kemudian mengajar mata kuliah web programming for mechatronic gitu ya. Jadi mekatronik spesifik gitu ya kebutuhannya untuk nampilin data gitu. Nah, kalau mahasiswa itu cukup di sini saja, Pak. Awalnya temperatur monitoring aja mahasiswa itu. Nanti dia bisa bisa nampilin gini udah berhasil tuh di apa di praktikumnya. Ini Mereka Bu, bisa, Pak, kayak gini sampai sini. ini Bu Siti ada ini. Oh, ada Bu Siti ya. Jadi, jadi dalam pikiran saya yang Bu Siti punya itu agak ada semacam ini kalau mau dibangun, maksudnya persoalan fisiknya itu ditransfer data-datanya kalau ada dia menghasilkan data. Bagaimana cara menghasilkan data? Mungkin persoalannya nggak pakai sensor, Bu. Jadi saya nggak tahu apakah masalah SDM itu ada sensornya. Kalau ini kan ya, masih. besaran fisik yang diukur getaran yang bergetar suatu alat mesin kan bisa kita ambil dengan sensor. Kalau itu sensornya apa? Itu yang perlu. Nah, nanti sensornya itu ditampung di sebuah IoT. Nah, ini kan IoT nih, Bu Ya. Siti ya. Semacam IoT. Nah, di IoT itu mungkin ditempatkan di suatu tempat lain untuk disimulasi. Karena Pak Bu Siti kemarin ngomongnya simulasi. Nah, ya simulasinya berarti datanya yang disimulasi. Nah, kemudian hasil simulasi itu diberikan feedback kepada sistem realnya. Nah, itu konsepnya sebenarnya konsep digital twins ya, konsep Ya. di mana persoalan fisik kita, masalah material handling dan segala macam kita pindahkan dia di dunia virtual dengan mengambil datanya secara real time. Nah, itu sama pada ini saya rasa mengambil datanya secara real time Ya. dan melempar datanya dengan sistem IoT karena topiknya IoT kan kemarin kalau tidak salah. Ya. Nah, inilah cara mengambil data secara IoT dan kemudian disimulasi kata Bu ini. Nah, silakan disimulasi karena nanti kita harus bicara kalau simulasi apa program simulasinya itu juga disitulah letak disertasinya berat itu simulasi data kemudian dari hasil simulasi mungkin dicapai kondisi-kondisi yang optimum. Nah, itu akan menjadi feedback ke sistem realnya. Itu Bu Siti ya. Teruskan Pak Denny ya. Ini sekarang Baik. sedang memberikan Baik, gambaran. kita kembali lagi ke tadi ya. Menarik kan diskusi kita makin menarik karena Prof Agus ini 25 tahun yang lalu ngerjain kayak gini. Saya tuh membuat suatu sistem web based system untuk perancangan 3 dimensi dulu. Tapi Iya, nggak terlalu ribet. Ini instrumen ini. Kalau itu nggak pakai iya, iya. sensor-sensor nggak ada. Iya, iya. Ini sensornya yang menarik. Ya, silakan. Nah, jadi tadi kembali lagi ke konsep bahwa Pak Marno udah bisa akses websitenya tadi nanti ya online itu, Pak. Oh,
Ya. Jadi itu Pak akan saya perpanjang itu sampai mungkin terus gitu Pak untuk timeline saya lah apa bahwa proyek ini memang ada dokumentasi online-nya gitu Pak. Nah, kemudian tadi konsep publisher dan subscriber ini jadi bisa saja subscriber ini lebih dari satu. Maksud saya gini, kalau saat ini di Prof Agus atau di Pak Marno ada program yang sama gitu ya, ada program yang sama, bisa menerima data secara real time Hmm. ya, karena konsep protokol ini. Tetapi syaratnya protokol MQTT-nya harus publik, harus online, jangan di lokal. Nah, kita bisa gunakan namanya protokolnya semacam ini Pak ada. Kalau kita googling itu protokol MQTT itu, MQTT protokol itu banyak sekali, itu ya. MQTT protokol ini banyak sekali Pak. Nah, yang populer kan ada namanya misalkan ada Amazon Web Service, ada misalkan tadi yang saya bilang Mosquito, ada HiveMQ. Kalau kita lempar data ke sini, nah berarti kita harus menyediakan cost ya Pak ya untuk membeli semacam kalau kita kan beli domain ya, berarti kita beli satu space untuk protokol data kita. Nah, dengan konsep ini siapapun di seluruh dunia bisa akses data kita selama topiknya kita kasih tahu. Topiknya topik sensor satu dimanapun, everywhere ya istilahnya gitu. Dengan jadi bisa multi subscriber, bisa multi publisher, konsep MQTT ini menarik. Tetapi kalaupun tidak ada subscriber, maka publisher tidak terganggu, dia akan tetap mempublish data. Itu Pak. Yang Saya kira kemarin itu. dibeli 400 berapa itu apa tuh Pak Denny? Lupa saya. Beli ini Pak, beli domain ini Pak, yang smartfact.id ini Pak. Itu bukan tempat meletakkan MQTT ya? Bukan, tapi meletakkan website saja Pak untuk Oke, visualisasi itu data. meletakkan website seperti saya dulu Ya, meletakkan website saya secara ya, ini ya. Dulu saya pakai ini aja, apa ya. namanya apa namanya yang 128 itu apa namanya kode IP address 128 itu yang Oh, localhost Pak. lokal Ya, ini, lokal host ya. ya, localhost. 92 dan 6801 misalkan gitu. Ya itu ya Ya, itu lokal host saja. Jadi localhost ya. Kalau kemudian ini kawan udah kawan saya online beli portal online seperti Pak Denny ya. online seperti ini ya. Sengaja saya beli Pak ini Tidak untuk apa-apa. dokumentasi. Nah, gitu Pak. Kemudian baru kita membahas di bagian berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ke Bapak itu, kita butuh Arduino. Nanti mungkin slide-nya saya share. Ya Python nih programmingnya Ya. Code ini tadi apa ya? Visual Studio ya Visual tadi. Studio Code Pak untuk Python programming banyak sebenarnya. Oh ini Jadi untuk Python programming ya. untuk editornya aja Pak, untuk Ya, editor pakai memudahkan. Notepad juga bisa ya kalau ahli gitu ya. Bisa, boleh Pak, boleh, boleh. Ya, kalau ini sudah ditunjukkan ininya Iya, sudah ditunjukkan itu. betul, betul. Ya. Nah, kemudian nanti tadi yang data flow itu menghubungkan ADXL, kemudian MQTT brokernya diaktifkan, jalankan program Python, baru data dikirim ke web yang barusan kita bahas. Nah, Jadi ini yang belum oh, MQTT ini maaf Pak nggak ada programming di sini ya. Dia nggak ada Pak, protokol. Dia hanya aktif aja ini. gitu ya di Iya, bagiannya. mengaktifkan saja, dia sebagai broker aja. Dia Diinstal, kalau nggak nerima diinstal, data gitu aja jalankan. ya. Nerima Iya, data iya. dan kita Nggak ada tempatkan programming sama sekali, nggak ada Pak. di mana Bapak tempatkan MQTT ini sekarang di Nah, saat ini di lokal di hard disk saya, Pak. Di sini, Pak, di D saya. dia Di harus hard sebagai disk, server ya? Halo maaf. ya, sebagai server, Pak. Di D aja di sini, Pak, dijalankan. Berarti yang lokal host saja Pak Padli. Ya, Enggak. localhost, tapi beda dengan konsepnya ini, Pak. Beda dengan konsepnya web server untuk website kayak Bapak MQ Iya, pakai misalkan Exam itu beda, Pak. Apache Web beda-beda. Server beda. Nah, ini murni broker saja untuk menjalankan server MQTT tadi gitu. Broker MQTT dijalankan di lokal gitu. Dia punya port sendiri di port 1883. Jadi selama datanya masuk ke sini. Itu kemudian baru ini yang tahap berikutnya adalah tahap machine learning dan notification Ini system. belum lagi ya. Ya. Belum Pak, ini nanti Ya. karena machine learning masih cukup panjang perjalanannya, berulang kali ngambil data. Saya kira itu yang
Berarti mesin learning nanti topik berikutnya topik ini itu berikutnya saja, lain walaupun saya itu. sudah buat slide-nya, ini ada sebenarnya slide-nya. Ya, Nanti ini panjang ceritanya ini. panjang, ada mau pilih apa, kenapa saya pilih random forest, itu ada argumennya, ya, kenapa, bagaimana tahapannya, ini cukup panjang. Tapi Nah, nanti kita, berarti di sistem Pak Denny tadi merancang Python itu FFT-nya sendiri, Fourier ya, Transform, jadi mengubah domain waktu menjadi iya domain betul. frekuensi tadi di dalam ini dia, ini programming Python ini. Ya, betul di sini, Pak. Jadi di sini ada function namanya function untuk FFT-nya, Pak. Nah, ini, Pak. Nah, hasilnya disimpan dalam bentuk apa, Pak? Sehingga terbaca Disimpan di dengan Excel, Pak. Hah? Di Excel, Oh, di CSV, lokal. CSV. Di Excel atau CSV boleh, dua-duanya bisa, Pak. Saya simpan di Excel. Mana ada Ini, tuh Pak. perintah Ada, Pak. mendapatkan hasilnya itu. Ada hasilnya ini, Pak. Real time, Pak. Real time hasilnya di sini, Pak. Nah, Ini. kemudian hasil ini dibaca oleh JavaScript ya, loh. Oh, enggak, Pak. Ini hasil untuk analisis machine learning nanti, Pak. Oh, lain lagi tuh ceritanya ya. Oke, Lain, oke. Pak, lain. Kalau tadi data langsung lempar aja, nggak ada simpan-simpanan, dibaca Oh, biar itu nggak lambat. domain waktu tadi atau domain frekuensi tadi? Baca tadi. Domain waktu, tadi domain frekuensi, Pak. Ini frekuensi, Pak. Ya berarti kan hasil FFT yang Bapak lempar nih kan? Ya, Halo? maksud saya gini, Pak. Di algoritmanya, di program Python ini, Pak, hasil FF itu saya lempar langsung, ya. Tapi di satu sisi juga saya simpan ke Excel. Tapi ngelempar data itu tidak hasil simpan itu, karena simpan itu untuk kebutuhan machine learning saja nanti. Ya ngerti itu ngerti saya. Bapak lempar Betul. kan untuk pembacaan di HTML ya di Visualisasi data ya, betul. web seperti yang kita lihat tadi. Ya. Ini ya. Gitu. Gimana Python melempar itu Pak secara programming Pak? Ini prosesnya, Pak. Ini prosesnya yang tadi saya sampaikan. Nah, ini Pak, bagian ini. Jadi saya cukup ngirim data, ya, ngirim data Oke. Mengirim data ke seluruh HTTP. ke API FFT tadi di PHP, Pak. Dikirim aja datanya hasil FFT ke sini. Di sini ada function membaca data. API FFT ini ada function membaca data. Nah, ini function membaca data dari apa? Dalam format data JSON dari Python tadi. Itu tadi apa metodenya post. Membaca data dari si Python tadi. Langsung, Pak, ini dibaca oleh file PHP lainnya itu vibration. Nah, ini. Nah, ini yang saya dulu secara dokumentasi saya membuatnya agak lebih terperinci Pak Denny kalau Pak Denny Ya, mampu ya. Maksudnya dibuat bagian-bagian itu tuh ada garis apa namanya penghubung-hubung. Nah, ini program ini dihubungkan ini masuknya di sini dilempar nih boleh. terima ada Boleh, penghubung. Pak. Nanti Itu saya buatkan, Pak. Bisa, Pak. Boleh, Pak. dokumentasi di ininya mungkin di dokumentasi di disertasinya bagaimana Boleh. proses data itu di ini ya komunikasi data ya apa namanya Ya, yang komunikasi datanya, Pak. ya proses komunikasi data karena sangat setan itu Pak kadang-kadang kalau orang Boleh, membaca boleh. di situ oh di sini dia lempar Ya, boleh. Ini bisa saya dokumentasikan dengan baik, Pak. Nanti tahapan di mana ambil data, di mana bagian untuk lognya, untuk apa proses FFT ada, Pak, semuanya. Karena saya udah berikan komentar, Pak, masing-masing. Ada untuk ya buffer data, untuk folder penyimpanan ada, untuk berarti function ada. Ini konfigurasi MQTT-nya ada, konfigurasi API-nya ada, ya kan? Ini fungsi untuk menyimpan ke Excel-nya ada, gitu kan? jadi Kemudian ya fungsi untuk mengirim ke webnya ini, ya gitu. sebenarnya kalau saya Ada, Pak. baca konsep ini Pak Denny, sebenarnya konsep ini bisa kita pakai dengan yaitu tematik digital twin yang saya maksudkan tadi. Sebenarnya digital twin itu intinya adalah bagaimana persoalan fisik ya. Fisik pada ini itu kan getaran yang terjadi pada mesin DTY itu kan. Nah, Ya, kemudian diambil secara real time dengan sensor dan melalui IoT kita pindahkan ke domain virtual datanya itu dan di datanya itu dianalisis lebih lanjut. Nah, Pak Denny kan analisisnya hanya bersifat mengetahui anomali atau tidak anomalis ya. ya, Mungkin ada orang yang mungkin dianalisisnya dengan simulasi. Nah, itu yang mungkin akan panjang ceritanya. Kalau ini kan sebenarnya relatif tidak terlalu panjang kalau analisis hasil data itu barangkali ya. Mungkin kan kategori kita melihat mana yang anomali dan tidak anomali ya, nggak salah ya. Itu yang terpenting ya. Dan mungkin betul, Pak. dipakai ini di metode ya panjang juga Pak Denny ya memakai machine learning dengan Machine learning. beberapa macam algoritma Ya, rainforest
dan Mhm. SCM ya, apa dua dua Yes, STM, support vector machine. vector machine itu untuk melihat bagaimana keakuratan dari hasil ininya ya, hasil Ya. prediksi itunya. Jadi ini menariknya baru sampai sini Pak. Nanti tadi tadi saya tuh baru sampai sini Ya nih. memang sampai di Sampai sini karena sudah ya. waktunya juga sudah jam hampir sekian ya. Mungkin Hmm. bagi saya sangat ini sekali. Mungkin Pak Bu Siti lah yang terkait betul ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Boleh boleh diskusi aja boleh. Masih panjang waktunya Di kok. sini banyak kurang bertanya saya lihat ini. Kalau Pak Pak Marwan Marno boleh silakan Pak. Pak ya. Yang IoT versi Pak Bu Siti itu yang mana gitu. Itu kan Ah, ada boleh ceritalah. Bu Siti kan membuat sebuah propose sebuah sistem ya. Nah, itu dia ada dua ya. The rule-nya itu IoT dan IoT itu lebih ke device ya seperti ini dan satu lagi lebih ke arah konsep yaitu lean konsep ya. Tentu ingin memberikan solusi. Itu. Gimana Bu Siti? Enggak, Bu. Mohon izin Prof, karena memang baru mengikuti jadi belum sementara masih belum ada yang ditanyakan, mungkin bisa skip dulu enggak apa-apa sambil saya mempelajari. Nah, kalau gitu saya tanya Bu Siti ya. Eh, yang Boleh? Bu Siti kemarin mengatakan simulasi. Ya. Iya Prof, benar Prof. Nah, kalau simulasi berarti ada data yang dimasukkan. Ada data input sebagai dan ada simulasinya apa jenisnya gitu ya. Mungkin harus tahu juga tuh ada simulasi apa pakai witness atau apa itu software secara software. Tapi secara tipe simulasi ada yang namanya discrete event simulation. Nah, itu softwarenya ada beberapa. Apakah itu yang dimaksud? Saya tidak tahu itu. Karena simulasi kalau eh, apa ya? Simulasi harusnya konsepnya larinya ke digital twin gitu. Gimana? Apakah objeknya manufacturing atau supply chain? Nah, itu yang saya mau tahu. Atau lebih besar ya, manufacturing kan lebih kecil ya. Supply chain itu kan eh, eh, lebih besar. Itu yang saya kurang jelas. Itu itu harus dijelaskan dulu. Apa yang itu? Silakan Pak Bu Deni. Bu Deni. Bu Siti. Ini Prof. Prof. Mungkin terkait manufakturnya aja Prof yang mau saya ambil gitu. Cuman ya balik lagi ini kan sejujurnya masih belum ada gambaran secara rinci gitu loh. Mau arahnya kemana? Ini saya sebenarnya masih meraba-raba. Mungkin butuh masukan juga dari panjenengan sama teman-teman di sini terkait dengan apa yang mau saya ambil penelitian di disertasi saya seperti itu sih. Jadi sejujurnya masih belum ada gambaran, Prof. Oh, pasti masih abu-abu dan belum abu-abu masih Benar, masih putih di benar, depan ini. benar, Prof. Benar, benar sekali, Prof. Aduh. Nah, karena saya menduga karena kemarin Bu Siti mengatakan lebih ke supply chain, ke material handling. Tadi saya Iya, Prof. membayangkan Benar. material handling itu lebih ke supply chain. Kebetulan Bu Siti ini kan bukan orang teknik mesin, orang teknik logistik. Ya, lebih arahnya ke supply chain. Nah, supply chain itu kan lebih kepada secara level dia lebih di atas manufaktur itu. Manufaktur itu bagian dari supply chain ya, bagian dari supply chain. Karena dia supply chain itu kan sebenarnya urutan dari material-material itu. Di manufaktur materialnya diproses atau di apa ya? Ya diberi nilai tambah lah diproses. Kemudian didistribusi dan segala macam itu kan itu material itu bergerak itu. Nah, saya tidak tahu itu gimana. Nah, kemudian yang paling penting minimal case-nya di mana gitu. Case-nya di mana? Apakah industrinya apa? Apa case industrinya? Karena karakteristiknya akan berbeda. Jadi misalnya industri kaleng atau industri apa atau industri makanan itu akan berbeda karakteristiknya.
Nah, disitulah letak novelty-nya. Barangkali orang sudah melakukan hal yang sama seperti ini, tapi pada industri lain yang karakteristiknya berbeda. Ya, Pak Denny ini kan DTY ini banyak sekali, tapi dia case-case-nya lain. Jadi sehingga dia apanya ya? Case-nya diintegrasikan dengan mesinnya itu menjadi novelty dia sana. Karena beda mesin, beda karakteristik. Nah, kita bisa mengklaim sebuah novelty dari sana. Nah, jadi Bu, saya sarankan Bu Siti berpikir dari yang sederhana saja dulu. Ya, saya mau tahu apa? Pertanyaan riset saya apa? Gitu. Kemudian case-nya di mana? Terus apa yang saya ingin tingkatkan? Itu apa ya? Apa yang ingin saya solusikan? Solusi itu apa? Ya, dari proposal yang Bu Siti buat itu saya lihat yang dia kan dia menawarkan sebuah solusi yang memakai IoT dan Lean Concept kalau tidak salah ya. Betul ya Bu Siti ya di proposal? Benar. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau IoT lebih kepada ya itu perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau Lean Concept lebih ke arah paradigma itu, gagasan konsep tidak boros, konsep yang efisien, nanti reduce cost itu, konsep bagaimana pemborosan itu dihilangkan. Itu lain itu. Nah, di sini sudah ini juga sudah azan juga ya. Berarti Pak Bu Siti sudah dari jam berapa? Nah, itu dari mulai itu pertanyaan risetnya apa gitu. Nah, kalau itu enggak keluar-keluar, nah itu akan lama tuh Bu. Ya. Walaupun saya akui pengalaman saya pribadi di Jerman karena dia link and match itu keluarnya setelah saya hampir 2 tahun. Jadi tapi ceritanya banyak, pengalaman saya banyak, tapi konsep solusi dan segala macam itu keluarnya 2 tahun. Tapi kalau di sini dipaksa Pak Denny ini baru aja 2 bulan keluar dia konsepnya. Pak Marno cepat juga. Nah, Bu Siti ini mau 2 tahun atau mau setengah tahun itu ya. Itu. Atau malah nggak keluar-keluar. Nah, jadi tidak selesai dia. Sama dengan Pak Iwan saya lihat. Ya, Pak Iwan itu belum keluar konsepnya. Apa pertanyaan risetnya? Apa yang mau solusi yang mau ditawarkan? Nah, nanti cara menawarkan itu pakai IoT atau Lean Concept dan segala macam itu. Nah, tadi saya berpikir karena IoT Bu Siti banyak pakai. Nah, ini cocok dengan Pak Denny ini. Pak Denny tadi itu IoT. Bagaimana data mesin dia kirim, dia lempar ke suatu sistem yang internet, ke cloud dia. Sehingga di situ dia bisa mengolah. Nah, konsep itu yang saya sebut sebagai digital twins sebenarnya. Nah, PR untuk Pak Bu Siti sebenarnya saya mengasih PR membuat semacam bibliometric analisis terkait digital twin pada bidang yang Bu Siti ini. Karena bidang manufacturing sudah banyak orang buat, saya lihat di internet ada 4 atau 5, di SCM pun sudah banyak 6 atau sekian. Judulnya banyak Bu. Pada bidang manufacturing. Tapi kalau manufacturing kasus ini atau belum. Nah itu kalau Bu sudah buat atau manufacturing bolehlah. Bu lihat itu di mana nanti celahnya nanti supaya ini. Nah, saya tadi berpikiran Bu Siti itu kepada konsep digital twin. Baca-baca Bu konsep digital twin itu Bu. Digital twins. Sebenarnya konsepnya adalah itu. Bagaimana data kondisi fisik sistem yang berjalan itu dilempar secara real time dengan IoT dan data itu diapakan lagi, dianalisis lebih lanjut. Boleh pakai AI, boleh pakai software, boleh apa, sehingga sistem yang realnya ini bisa kita optimize, gitu kira-kira. Itu Bu Siti ya, kalau Bu Siti belum nampak masih putih di hadapan. Iya, Prof. Maaf Pak Marno, saya mau saya kirim aja lah ininya slide-nya sama Pak Marno hari ini mengenai Taguchi. Nanti kita bahas ya minggu depan mungkin ya. Saya kirim aja slide yang saya buat untuk Pak Marno. Halo? Pak Marno.
Ada kemana? Oh itu off microphone. Saya Ya, kira oke. saya Terima kasih, matikan Pak. aja ini Ya, ya. Apa ya. namanya? Saya matikan aja ininya. Pause stop.